Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membawakan salah satu materi, yaitu jangan pernah takut gagal bayar pinjaman online. Kenapa harus takut? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah, teman-teman kembali bertemu ya dengan saya walaupun lewat channel YouTube seperti ini. Mudah-mudahan kita tetap saling membersamai, mudah-mudahan kita tetap saling bisa komunikasi dan interaksi via channel YouTube ini. Dan mudah-mudahan apa yang selalu saya bawakan dalam video-video yang setiap hari saya tayangkan, setiap hari saya upload, mudah-mudahan memberikan kekuatan kalian, memberikan motivasi buat kalian, dan menjadikan booster mental buat kalian semua. Mudah-mudahan ya, insya Allah tayangan ini bermanfaat. Oke, kali ini saya akan membahas salah satu materi untuk menaikkan mental Anda, untuk membooster mental Anda, yaitu jangan takut gagal bayar di pinjaman online. Saya akan kupas berikut contohnya, biar kalian mengetahui dan biar kalian paham, sekaligus kalian bisa mengaplikasikannya ya. Dan mudah-mudahan ini sekali lagi menjadikan booster mental buat kalian semua. Simak videonya. Teman-teman semua, banyak hal yang dihadapi oleh para nasabah, khususnya nasabah yang gagal bayar di pinjaman online. Ada yang ragu ketika gagal bayar, ada yang sudah gagal bayar ketakutan, ada yang belum gagal bayar, gimana ya? Apakah saya gali lubang tutup lubang untuk nyelesain agar saya tidak masuk ke dalam situasi gagal bayar? Dan pertanyaan ini sering kali dipertanyakan dan banyak sekali. Dan saya khawatir teman-teman yang salah langkah ketika sudah tidak memiliki dana, sudah tidak memiliki keuangan untuk menyelesaikan pembayaran pinjolnya, akhirnya kalian nekat dengan cara-cara yang sangat tidak dianjurkan dan sangat dilarang, yaitu gali lubang tutup lubang. Itu bahaya, sangat berbahaya, dan malah makin membuat Anda lebih sengsara lagi. Kawan-kawan, di episode kali ini saya akan membahas tema jangan takut gagal bayar pinjaman online, agar membuka mata kalian, membuka wawasan kalian, sekaligus melihat seperti ini ternyata. Kalau kita gagal bayar akan seperti ini, kalau kita tidak gagal bayar akan seperti apa. Ya, biar kita sama-sama belajar di sini, teman-teman semua dimanapun berada silahkan ya menyimak, dan ini akan menjadi salah satu motivasi buat kalian untuk menghilangkan riba pinjaman online di tanah air ini, untuk kita menyegerakan, untuk menghapus pinjol-pinjol ya. Ini adalah salah satu gerakan juga, gerakan dari kita, oleh kita, untuk kita. Karena kapan lagi kita tidak bisa mengandalkan orang-orang dari OJK, dari AFI, atau dari pemerintah yang memang sudah menjadi regulasi untuk pinjaman online ini yang legal, yang ada di tanah air kita ini ya, seperti lembaga OJK. Banyak sekali laporan-laporan, banyak sekali kasus-kasus sudah kita lambungkan ke OJK, tapi tidak mendapatkan tanggapan yang baik. Bahkan ketika melaporkan pun, tindakan-tindakan kearoganan, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para DC, ya antang-antang saja, nggak terjadi sesuatu hal yang benar-benar bisa membuat jera atau memiliki efek jera buat para pelaku usaha dari pinjaman online ini. Oke kawan-kawan ya, ini salah satu kiriman dari member Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara ya, dikirim ke grup, dan setelah saya lihat ternyata ini cocok sekali ya untuk saya bawakan materi kali ini, agar ini menjadikan salah satu contoh dan acuan atau sebagai based on kita jangan takut gagal bayar. Nanti saya akan kupas seperti apa setelah saya bacakan ya. Ini saya bacakan dulu, ini adalah kiriman dari yang mengaku DC ya, dari 085867867034. Ini saya bacakan ya, dan saya tayangkan juga biar kawan-kawan tahu nih, agak sedikit ke pinggir biar bisa terbaca. Dicari maling hutang perusahaan, ditutup ya namanya ya, telah mencuri uang perusahaan sampai saat ini masih menjadi buronan.
keluarganya sudah bekerja sama dengan dia membawa uang perusahaan. Lu bilangin ke siapa ya, bayar semua utangnya, jangan sampai gue buat rame di sosial media, gue buat KTP-nya jadi buronan baru tahu rasa. Ngeblokir sama dengan kerjasama dengan maling ya. Jadi ini dikirim ke nomor HP, ke kondar dan di luar kontak darurat. Jadi ini disebar-sebar ya data si nasabah. Dicari maling, sama ya, kalimatnya masih sama. 10 menit nggak lu bayar hutang lu terima akibatnya anjing katanya. Jangan salahin gua kalau data lu rusak, lu yang mulai duluan. Ya, seperti itu. Jadi sama ya, diulang dan diulang kalimat-kalimat itu dan kirimkan ke kontak dan di luar kontak darurat. Oke, saya review kawan-kawan. Jadi kenapa saya bilang jangan takut untuk gagal bayar? Karena hal-hal semacam ini hanya ancaman kawan. Ini hanya ancaman yang dikeluarkan atau dilontarkan oleh DC pinjaman online, baik legal ataupun ilegal. Sekarang kalian jangan berpatokan lagi legal, karena legal sudah terasa ilegal. Sepakat ya? Setuju? Oke, kita salaman. Legal berasa ilegal kan? Legal sama dengan ilegal. Sekarang udah nggak ada bedanya. Benar nggak? Kalau benar, silahkan ketik di kolom komentar ya. Biar kita sama-sama, biar kita punya data ya, bahwa teman-teman semua juga merasakan hal yang sama, bahwa legal sekarang udah rasa ilegal ya. Dengan cara-cara seperti ini, justru membuat kalian harusnya semakin semangat untuk gagal bayar. Apa yang ditakutkan dari gagal bayar? Sekali lagi saya tanya, apa yang ditakutkan dari gagal bayar? Nggak ada kawan. Apa yang harus ditakutkan? Justru kalau kalian tidak melakukan gagal bayar, setelah kalian seperti ini kan, disebar ke kontak darurat. Kontak darurat Anda diancam, di luar kontak darurat atau teman-teman di kontak HP Anda diancam. Lalu apalagi yang harus kita lakukan? Lapor ke OJK? Nggak usah. Lapor ke API? Jangan. Lapor ke polisi? Nggak usah. Gagal bayar saja. Sudah cukup kawan. Itu sudah cukup membuat shock terapi buat para pelaku pinjol, khususnya para penagih-penagih. Jadi begini kawan ya. Itu DC. Itu kan bekerja atas perintah dari yang punya data pinjol. Dia mempunyai data Anda, data nasabah yang terlambat bayar. Adanya DC pinjol adalah karena adanya nasabah atau debitur yang telat bayar. Setuju ya? Paham? Jadi sekali lagi saya ulang, adanya DC pinjol adalah karena adanya debitur yang terlambat bayar, lalu DC itu ada dan bekerja. Mereka bekerja berdasarkan nasabah yang telat bayar. Dan mereka mendapatkan hasil dari nasabah yang bayar. Berarti DC itu hidup dan penghidupannya hanya dari pembayaran nasabah alias persentase ataupun bagian dari pembayaran nasabah. Nasabah bayar berapa persen dia akan dapat. Nasabah tidak bayar, dia tidak dapat bayaran. Nasabah tidak bayar, dia tidak makan. Nasabah tidak bayar, dia tidak gajian. Itu patokannya. Terus sekarang apa yang harus ditakutkan? Saya mau tanya ke kalian. Apa yang harus ditakutkan? Kalian kalau sudah diancam, kalian kalau sudah dipermalukan seperti tadi, disebar-sebar ke kontak darurat, bahkan kontak daruratnya diancam. Terus apa yang harus ditakutkan? Nggak ada kan? Justru yang harus ditakutkan itu oleh DC itu kalau Anda gagal bayar. Kalau Anda akibat diancam, Anda bukannya bayar, tapi malah gagal bayar. Kita buat seru-seruan aja kawan. Ayo, kita buat uji nyali buat mereka. Kita nggak ada yang dirugikan kok. Coba deh, Anda pikir, apa yang dirugikan? Begini, yang dirugikan justru adalah DC. Ketika Anda tidak bayar, mereka tidak gajian, mereka gigit jari, mereka tidak punya penghasilan. Karena kita gagal bayar. Terus, akibat kita gagal bayar, apa dampaknya ke Anda? Ada tidak secara finansial? Apakah Anda ketika Anda gagal bayar, Anda tidak bisa hidup, Anda tidak bisa makan, Anda tidak bisa punya uang? Enggak kan? Anda gagal bayar, masih bisa hidup, masih bisa menjalani kehidupan. Tapi kalau Anda gagal bayar, DC lah yang bermasalah sebenarnya. Makanya sebenarnya akar dari masalah ini ya adalah kebodohan yang diciptakan oleh DC. Mereka sudah melakukan ancaman-ancaman seperti itu, bahkan mempermalukan kalian ke orang-orang di kontak HP, ke teman-teman kontak darurat. Justru itu adalah malapetaka buat DC. Justru itu ya. Makanya saya masih bingung, apa sih yang ditakutkan? Nggak usah takut kan? Jadi yang harus takut itu sebenarnya DC. Benar nggak? Harusnya yang takut itu DC, bukan Anda. Nah, teman-teman, terbuka ya. Jadi saya mau kalian terbuka.
Benar-benar bisa membuka diri. Bahwa sebenarnya yang harus takut bukannya Anda nasabah, tapi DC. It's okay lah. Kalian takut karena kalian akan disebar data. Saya sudah ajarkan. Sebelum jatuh tempo, kalau Anda yakin Anda tidak bisa membayar, keuangan belum mencukupi, dana tidak ada, kalian siap-siap buat status WA. Buat status WA bahwa bila ada yang melakukan penagihan atas nama saya, mohon Bapak Ibu untuk segera dihapus, diabaikan, jangan dibalas, dan lakukan langsung diblokir nomor WA-nya. Dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Seperti itu. Sebarkan. Terus-menerus secara kontinu 2 minggu deh bikin seperti itu. Biar nanti kontak-kontak Anda tidak syok kalau ada pelaku-pelaku yang menyebarkan data seperti ini. Ya, paham sampai sini? Jadi sekali lagi, jangan takut kawan. Ada isu, kalau misalnya gagal bayar, itu nanti akan diproses Pak. Akan dilaporkan penipuan. Apanya yang penipuan? Kalau benar-benar nasabah dari kemarin diseret ke ranah pidana, tentunya sekarang kantor polisi sudah penuh dengan nasabah pinjol. Pasti sudah penuh dengan nasabah-nasabah pinjol yang sedang dilakukan BAP. Yang sedang dilakukan penyidikan. Yang dipanggil ke Polres atau ke Polsek untuk dimintai keterangan terkait tidak bayar, dan bayangkan, penuh itu namanya Polres, penuh itu namanya kantor polisi. Kalau kalian benar-benar bisa dimasukkan kategori penipuan. Saya sudah ajarkan ke kalian semua. Nasabah yang gagal bayar, tidak sanggup membayar kewajiban piutangnya, tidak bisa membayar hutang pinjolnya, itu tidak bisa dipidana penjara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 di pasal 19 ayat 2. Di sana sudah jelas berbunyi bahwa tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak mampu membayar kewajiban utang piutangnya. Clear kan? Beres. Apa yang ditakutkan? Apa yang saudara takutkan? Come on. Nggak usah lagi ada rasa takut kawan. Apa yang ditakutkan? Tadi saya sudah bilang, tidak usah takut. Yang harus takut DC. Anda gagal bayar, Anda tidak bayar, Anda mogok bayar, Anda nggak mau bayar, kelaparan DC-nya. DC-nya yang nggak makan, DC nggak gajian. Lalu, apa yang ditakutkan? Come on, nggak usah takut ya. Ingat ya, saya sudah bilang jangan takut. Dan ada nih pertanyaan, Pak, nanti kalau digugat gimana? Nanti kalau bisa dari pihak pinjol, ketika saya tidak bayar atau kami gagal bayar, kami akan digugat secara hukum perdata. Kami akan digugat di pengadilan negeri. Begini kawan, yang menunggak bukan hanya Anda. Anda hutangnya berapa sih? Sampai miliaran? Atau 500 juta paling sedikit? Enggak kan? Hutang pinjol 300, 600, 800, 1 juta, 2 juta, 5 juta. Mau digugat. Besar pasak daripada tiang. Terlalu banyak biaya atau pengeluaran yang akan mereka lakukan. Terlalu banyak biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh mereka, kawan. Jadi, sangat tidak masuk logis dan tidak masuk akal kalau mereka akan melakukan gugatan. Belum lagi, namanya gugatan itu didaftarkan di domisili hukum si debitur. Bayangkan, kalau debiturnya ada di Sulawesi, debitur ada di Kalimantan. Mereka dari kantor pusat dari Jakarta ke sana kemari. Ya, datang terbang ke Kalimantan, terbang ke Sulawesi, hanya untuk mengikuti sidang atau menggugat Anda. Paham nggak sampai sini? Nggak mungkin kan? Sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal. Dan mereka mendirikan pinjol atau membuat perusahaan pinjol ingin cuan, ingin untung, ingin profit. Jadi tidak mungkin menghambur-hamburkan uang hanya untuk hal-hal seperti itu. Membuang-buang tenaga, membuang pikiran hanya untuk hal-hal seperti itu. Jadi buang ya, semua ketakutan kalian buang. Jadi sekarang kalau Anda memang udah yakin bahwa Anda tidak mampu bayar, Anda tidak sanggup bayar, gagal bayar saja, nggak usah takut. Apa yang ditakutkan sudah saya tadi paparkan. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keraguan. Apa yang harus ditakutkan tidak ada lagi. Ya, saya berharap teman-teman semua setelah nonton video ini, kalian benar-benar terbuka wawasannya, benar-benar mentalnya bisa direhab ya. Jadi mental kalian sudah direhab kembali, jadi sudah terbooster mental kalian agar rasa takut itu terminimalisir, agar rasa takut itu sedikit demi sedikit makin turun tensinya. Jadi tadinya rasa takut Anda ini tinggi banget ya.
Jadi ketika Anda gagal bayar, manusiawi sih ya, dan normal ketika Anda gagal bayar, ini rasa takut udah seperti ini ya, di atas kepala. Tapi seiring dengan kalian sering nonton video-video saya atau video-video lainnya, terserah ya. Jadi mungkin itu akan menurunkan tensi ketakutan Anda. Lama-lama akan turun, dan lama-lama takut Anda akan hilang sama sekali. Dan itu harapan terbesar saya, nasabah-nasabah teredukasi, nasabah-nasabah saya yang saya maintain, yang selalu nonton video-video saya, bisa termotivasi, teredukasi, sekaligus bisa move on dari rasa takutnya dan hijrah. Akhirnya hijrah, benar-benar hijrah dari rasa ketakutan itu menjadi rasa yang berani, dan berani untuk menolak segala macam riba juga ya. Dan untuk hijrah totalitas dari yang tadinya doyan minjol, tadinya doyan ngutang riba, insya Allah ya setelah nonton video-video ini Anda akan tergugah dan Anda bisa kita sama-sama untuk hijrah, untuk istiqomah, keluar dari segala macam jeratan riba pinjaman online. Ingat kawan, sekali lagi jangan takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke kawan-kawan semua, kita akhiri saja video kali ini. Mudah-mudahan yang sudah saya tayangkan ini memberikan kekuatan mental buat kalian semua. Yuk kita berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita Allah ijabah, dan mudah-mudahan keridhaan, keberkahan selalu menyertai kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika. Ya Allah ya Rabb, yang maha pengasih, maha penyayang ya Allah, pemilik alam semesta ini, pemilik kehidupan ini ya Allah, ampunilah kami, ampunilah hamba-Mu ini ya Allah, yang masih terjerat ke dalam jeratan riba pinjaman online, yang masih mengulang dosa-dosa, dosa terjerat ke dalam riba-riba yang Kau laknat ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah, berikan kami jalan yang terbaik. Ubah kami ya Allah, ubah kami yang dahulu kala sering terjerat dan memanfaatkan riba sebagai sarana kehidupan kami. Matikan rasa itu ya Allah, perbaiki hidup kami, jauhkan kami dari riba ya Allah, dari rezeki-rezeki yang haram, dan dekatkan kami dengan seluruh rezeki-rezeki-Mu yang halal. Ampuni kami ya Allah, berikan kemudahan, berikan kelancaran atas setiap aktivitas usaha, apapun pekerjaan yang kami lakukan ya Allah. Berikan semuanya keridhaan-keridhaan-Mu ya Allah, berikan semuanya keberkahan, berikan semuanya keberhasilan, dan berikan juga kami kesehatan yang terbaik ya Allah, kesehatan yang mampu kami menjemput segala rezeki-Mu yang halal dengan maksimal ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kawan-kawan semua, terima kasih yang sudah menonton. Saya berharap video-video ini bermanfaat buat kalian semua untuk membooster mental kalian. Jangan pernah takut, jangan takut, sekali lagi jangan takut. Ingat, ketakutan terbesar yang akan merusak hidup Anda, ketakutan yang ada dalam diri Anda lah yang akan merusak seluruh sendi kehidupan Anda. Berserah, berpasrah, hijrah, istiqomah. Insya Allah rezeki yang terbaik, rezeki yang halal akan datang dan tanpa Anda duga sekalipun. Terima kasih, stay strong, keep strong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!